Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami yang berjudulkan audit berbasis risiko. Yang mana kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri, Osi Desima Guspita, PP 19110006, ada rekan saya, Amrina Rasyada, PP 19110014, dan ada rekan kami juga, Puji Berlia Islam, 19110040. Selanjutnya ada Mayang Setia Mukti, PP 19110037, dan yang terakhir ada Aulia Dinil Haq, PP 19110020. Untuk materi yang pertama yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian audit berbasis risiko. Audit berbasis risiko atau risk-based audit adalah metodologi pemeriksaan yang digunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkat korporasi. Pendekatan audit ini berfokus dalam mengevaluasi risiko-risiko baik strategis, finansial, operation, regulasi, dan lainnya yang dihadapi oleh organisasi. Peran risk-based audit dalam meningkatkan internal control dan proses manajemen risiko sangat menyeluruh dan strategis. Oleh karena itu, apabila risk-based audit diimplementasikan dengan konsisten, maka efektivitas internal control dan proses manajemen risiko perusahaan akan meningkat. Pendekatan audit berpeduli risiko bukan berarti menggantikan pendekatan audit konvensional yang dijalankan oleh lembaga audit internal yang sudah berjalan selama ini. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan audit berbasis risiko. Tujuan menyeluruh dari suatu audit menurut ISA adalah sebagai berikut. A. Memperoleh ansurans yang layak mengenai apabila laporan keuangan tersebut secara menyeluruh bebas dari salah saji dan material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Untuk kemungkinan auditor memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan dibuat dalam segala yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Dan selanjutnya ada B, melaporkan tentang laporan keuangan dan mengkomunikasikan segala sesuatunya seperti yang diwajibkan ISE sesuai dengan temuan auditor. Baiklah, sekian dari materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mayang Septia Mukti. Kepada Mayang Septia Mukti, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya ialah konsep dasar audit berbasis risiko. Yang pertama yaitu reasonable assurance atau asuransi yang layak. Adalah asuransi yang tinggi, tapi bukan pada tingkat tinggi yang mutlak, atau absolute level of assurance. Asuransi yang layak dicapai ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Untuk menekan risiko audit. Risiko audit ialah risiko di mana auditor memberikan opini yang salah ketika laporan keuangan disalah-sajikan secara material. Yang kedua adalah inherent limitation atau kendala bawaan. Penyajian secara singkat kendala bawaan. Penyajian secara singkat kendala bawaan dalam penugasan audit. Yang ketiga yaitu audit scope atau lingkup audit, yang merupakan laporan audit yang tidak dimodifikasi atau opini wajar tanpa pengecualian tidak menjamin keberhasilan dan daya bertahan entitas itu di masa mendatang. Opini wajar tanpa pengecualian tidak menggambarkan apakah manajemen mengelola entitas secara efektif dan efisien. Next, moderator. Selanjutnya yaitu 4 material misstatement atau salah saji yang material. Terjadi jika secara layak dapat diharapkan akan mempengaruhi keputusan ekonomis pemakaian laporan keuangan. Salah saji yang material bisa terjadi yaitu yang pertama terjadi secara sendiri-sendiri atau bersama, yang kedua berupa salah saji yang tidak dikoreksi, yang ketiga berupa pengungkapan yang tidak menyesatkan, dan yang keempat berupa kesalahan atau kecurangan.
Selanjutnya yang kelima, assertion atau asersi. Merupakan pernyataan yang diberikan manajemen secara eksplisit maupun implisit yang tertanam di dalam atau merupakan bagian dari laporan keuangan. Asersi hubungan dengan pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dari berbagai unsur laporan keuangan. Yang dimaksud dengan unsur laporan keuangan adalah angka atau angka jumlah dan pengungkapan. Asersi digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan dan bisa terjadi. Next, moderator. Selanjutnya yaitu pemahaman risiko audit. Tujuannya ialah menekan risiko audit ke tingkat yang rendah sehingga dapat diterima auditor dengan cara menilai risiko salah saji yang material dan menekankan risiko pendeteksian. Risiko audit terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah inherent risk atau risiko bawaan dan control risk atau risiko pengendalian. Sifat laporan keuangan berpotensi mengandung salah saji yang material. Yang kedua yaitu detection risk atau risiko pendeteksian. Merupakan sifat auditor mungkin gagal mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Sifat-sifat dan luasnya prosedur audit yang dilaksanakan auditor. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mayang Setyamukti. Untuk materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Puji Berlia Islam. Kepada Puji dipersilahkan. Baiklah, saya Puji Berlia Islam, BP 19110040 akan melanjutkan penyampaian materi dari Mayang. Selanjutnya yaitu teknik pelaksanaan audit berbasis risiko. Pelaksanaan audit berbasis risiko sesuai kutipan dari ISE 200 adalah sebagai berikut. Yang pertama, alinea 215 dengan pokok bahasan skeptisme profesional auditor wajib melaksanakan serta merencanakan suatu audit dengan skeptisme profesional dengan menyadari bahwa mungkin ada situasi yang menyebabkan laporan keuangan disajikan secara material. Yang kedua, alinea 216 dengan pokok bahasan kearifan profesional. Auditor wajib melaksanakan kearifan profesional dan merencanakan serta melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan. Yang ketiga, alinea 217 dengan pokok bahasan asuransi yang layak. Untuk memperoleh asuransi yang layak, auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menekankan risiko audit ke tingkat rendah dan dapat diterima. Dengan demikian, memungkinkan auditor menarik kesimpulan yang layak untuk digunakan sebagai dasar pemberi pendapat auditor. Selanjutnya, yang keempat, alinea 221 dengan pokok bahasan gunakan tujuan sesuai ISE yang relevan. Untuk mencapai tujuan yang menyeluruhnya, auditor wajib menggunakan tujuan yang dinyatakan dalam ISE yang relevan dalam merencanakan dan melaksanakan audit tersebut, dengan memperhatikan keterkaitan di antara atau berbagai ISE untuk yang pertama, menentukan apakah prosedur audit tambahan di samping yang diwajibkan ISE memang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam ISE. Yang terakhir, mengevaluasi apakah bukti audit yang cukup dan tepat sudah diperoleh. Next, moderator. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah audit berbasis risiko atau berbasis ISE. Yang pertama ada tahapan penjelasan atau risk assessment atau menilai risiko. Penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya untuk menanggapi risiko salah saji. Yang pertama ada sejak awal libatkan auditor senior, selanjutnya skeptisme profesional dalam upaya mencapai asuransi yang layak. Yang ketiga, rencanakan auditnya mencakup waktu dalam audit plan akan memastikan tujuan audit yang dipenuhi. Yang selanjutnya, diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan.
Selanjutnya, fokus identifikasi risiko yang relevan. Selanjutnya, evaluasi cerdas tanggapan manajemen atas risiko. Dan yang terakhir, profesional judgment dalam penerimaan klien, develop audit strategi, materiality, develop analytics prosedur, dan pertimbangan audit khusus yang diperlukan. Next, moderator. Yang selanjutnya yaitu risk response atau menanggapi respon. Yaitu merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi risiko salah saji yang material yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Yang pertama ada uji pengendalian atau test of control. Yang kedua prosedur analytical substantif. Yang ketiga sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puji. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Aulia Dinilhaq, Kepala Dinil, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Puji tadi. Peranan internal auditor dalam praktik audit berbasis risiko antara lain. Yang pertama, mulai dari memfokuskan pekerjaan audit pada risiko signifikan korporasi yang telah diidentifikasi oleh fungsi manajemen risiko. Korporasi dan melakukan audit atas proses manajemen risiko lintas organisasi guna mematikan pengelolaan risiko yang telah teridentifikasi. Untuk berperan aktif sebagai konsultan internal yang melakukan training dan edukasi bagi sifat ini dalam memastikan efektivitas pengendalian internal. Yang ketiga, untuk memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam proses pengendalian internal perusahaan. Yang keempat, untuk melakukan koordinasi pelaporan audit berbasis risiko kepada direksi dan dewan komisaris dan komite audit. Auditor sekarang dituntut tidak hanya memberikan keyakinan memadai terkait kewajaran laporan keuangan, tetapi juga memberikan penilaian terhadap keberlanjutan perusahaan untuk paling tidak setahun ke depan. Pendekatan lama auditor yang hanya berbasis transaksi ataupun siklus saat ini dipandang tidak cukup untuk memberikan tingkat keyakinan memadai terhadap kewajaran laporan keuangan. Manfaat audit berbasis risiko. A. Fleksibilitas waktu karena prosedur penilaian risiko tidaklah menguji transaksi dan saldo secara rinci. Prosedur itu dapat dilaksanakan jauh sebelum akhir tahun. Ini dapat menyeimbangkan beban kerja audit secara merata sepanjang tahun. B. Upaya tim audit berfokus pada area kunci dengan memahami di mana risiko salah saji material bisa terjadi dalam laporan keuangan. Auditor dapat mengarahkan tim audit ke hal-hal yang berisiko tinggi dan mengurangi pekerjaan pada low risk areas. Dengan demikian sumber daya atau staf audit dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang C, prosedur audit berfokus pada risiko prosedur audit selanjutnya. Dirancang untuk menanggapi risiko yang dinilai. Oleh karena itu uji rincian atau disebut dengan test of details yang hanya menanggapi risiko secara umum akan dapat dikurangi secara signifikan atau bahkan sama sekali dihilangkan. Yang D, pemahaman atas pengendalian internal. Pemahaman atas pengendalian internal yang diwajibkan ISA memungkinkan auditor mengambil keputusan yang tepat untuk menguji atau tidak menguji efektifnya pengendalian internal. E. Komunikasi yang tepat waktu. Pemahaman terhadap pengendalian internal yang meningkat memungkinkan auditor
mengidentifikasi kelemahan dalam penilaian internal yang sebelumnya tidak diketahui. Next, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dinil. Untuk kesimpulannya pada materi kami pada kali ini yaitu ya peranan internal auditor dengan fokus utama pengendalian atau kontrol perusahaan saat ini sudah tidak memadai lagi. Kelemahan utama yang muncul adalah perencanaan audit yang tidak efektif dikaitkan dengan pencapaian misi perusahaan umumnya. Perencanaan audit disusun tidak melalui suatu basis yang memadai. Tidak melalui suatu basis yang tidak memadai, kerap terjadi audit yang berisiko tinggi justru tidak dapat perhatian penuh dari internal audit dan sebaliknya. Audit justru dilakukan pada audit yang relatif kurang berisiko. Oleh karena itu, kegiatan operasional internal audit belum memberikan nilai tambah yang diharapkan. Auditor akan selalu punya risiko audit karena auditor tidak menguji semua transaksi. Oleh karena itu, auditor harus berusaha untuk menurunkan atau mengurangi risiko audit sampai tahap cukup rendah untuk diterima. Risiko inheren dan risiko pengendalian bersifat independen tanpa bisa dipengaruhi oleh auditor. Sedangkan risiko deteksi terkait dengan prosedur audit yang auditor pilih, jika auditor mengubah rangkaian prosedur audit, maka otomatis risiko deteksi juga akan berubah. Jika auditor tidak menemukan risiko deteksi yang dilanjutkan, risiko audit dengan memilih prosedur audit. Baiklah, hanya sekian dari presentasi kelompok 12 mengenai auditor risiko mengenai audit berbasis risiko. Sekianlah presentasi dari kelompok 12. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terlebih dan terkurang kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.